Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema analisis SWOT dalam strategi pada usaha wirausaha. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan dunia usaha yang pesat menyebabkan persaingan semakin ketat, sehingga wirausaha perlu menyusun strategi yang tepat agar dapat bertahan dan berkembang. Kurangnya pemahaman terhadap kondisi internal dan eksternal sering menjadi penyebab kegagalan usaha, sehingga menyebabkan kegagalan usaha diperlukan analisis SWOT untuk membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif dan terarah. Selanjutnya ada tujuan analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT ada 3. Yang pertama, mengetahui pengertian analisis SWOT dalam kewirausahaan. Tujuan yang pertama adalah memahami apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman dalam suatu usaha. Dengan memahami SWOT, seorang wirausahawan dapat mengetahui kondisi bisnisnya secara menyeluruh sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam analisis SWOT. Tujuan yang kedua itu untuk memahami setiap unsur yang terdapat dalam analisis SWOT. Strength merupakan keunggulan yang dimiliki usaha. Weakness adalah keterbatasan atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Opportunities merupakan peluang dari lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan threats, berbagai ancaman yang dapat menghambat perkembangan bisnis seperti persaingan yang ketat atau perubahan tren pasar. Dengan memahami keempat unsur ini, pelaku usaha dapat menyusun strategi yang lebih efektif. Yang ketiga ada menjelaskan pentingnya analisis SWOT bagi kewirausahaan. Tujuan ketiga ini untuk memahami pentingnya analisis SWOT dalam dunia kewirausahaan. Analisis SWOT membantu pengusaha mengenali potensi yang dimiliki, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang yang ada, serta mengantisipasi berbagai ancaman. Melalui analisis ini, perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih terarah untuk meningkatkan daya saing dan meminimalkan resiko kegagalan usaha. Pengertian analisis SWOT dalam strategi bisnis. Analisis SWOT adalah strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi usaha dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Analisis ini membantu pelaku usaha untuk menyusun strategi yang tepat agar dapat berkembang dan menghadapi persaingan. Faktor-faktor dalam analisis SWOT itu ada 2. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam usaha dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama ada strengths, yaitu kelebihan atau keunggulan yang dimiliki usaha seperti kualitas produk, SDM yang kompeten, dan manajemen yang baik. Kemudian ada weakness, keterbatasan atau kekurangan yang menghambat perkembangan usaha, misalnya modal terbatas, promosi kurang efektif, atau teknologi yang belum memadai. Kemudian faktor eksternal berasal dari luar perusahaan dan sulit dikendalikan. Itu meliputi opportunity, kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha seperti meningkatnya permintaan pasar, perkembangan teknologi, atau dukungan pemerintah. Kemudian ada threat atau ancaman, kondisi yang dapat menghambat atau merugikan usaha seperti persaingan yang ketat, perubahan tren pasar, atau kenaikan harga bahan baku. Jadi, SWOT ini membantu pelaku usaha untuk mengendalikan kekuatan dan kelemahan dari dalam, serta peluang dan ancaman dari luar, sehingga dapat menentukan strategi bisnis yang lebih efektif. Selanjutnya ada strength sebagai keunggulan usaha. Strength merupakan keunggulan atau kelebihan yang dimiliki suatu usaha. Strength menjadi nilai tambah yang membedakan usaha dengan pesaing atau kompetitor lain. Contohnya itu seperti produk berkualitas dan memiliki keunikan. Terus ada juga harga yang terjangkau, sumber daya manusia yang terampil dan inovatif. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi serta pemasaran digital. Peran strength pada keunggulan usaha itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan daya saing usaha, menarik minat konsumen, serta mendukung pengembangan dan keberlanjutan bisnis.
kedua ada weakness sebagai hambatan dalam usaha. Apa sih weakness itu? Weakness adalah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki usaha yang dapat menghambat kinerja atau dalam perkembangan bisnis. Di sini contohnya ada 3. Yang pertama, keterbatasan modal yang dapat menghambat strategi promosi yang belum optimal. Yang kedua, sumber daya manusia yang masih rendah kualitasnya. Yang ketiga, kurangnya pengalaman dalam berbisnis. Dampak yang ditimbulkan seperti menurunkan daya saing usaha dan menghambat pertumbuhan dalam perkembangan bisnis. Solusi yang dapat ditindaklanjuti seperti kelemahannya perlu diidentifikasi dan segera diperbaiki agar tidak menjadi penghambat dalam mencapai tujuan usaha sehingga tujuan yang dicapai menjadi baik. Nah, selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Peluang ini merupakan faktor dari luar yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Misalnya, sekarang minat masyarakat terhadap makanan ringan semakin tinggi. Ditambah lagi, promosi lewat media sosial juga lebih mudah. Jadi, kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Threat atau ancaman. Threat merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat perkembangan usaha. Contohnya seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan tren dan selera konsumen, serta kenaikan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terus berinovasi dan menyiapkan strategi yang tepat agar usahanya tetap mampu bersaing. Setelah mengetahui 4 komponen SWOT, kita bisa memahami mengapa analisis ini sangat penting bagi wirausaha. Analisis SWOT membantu pelaku usaha mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi risiko, dan mengembangkan usahanya agar lebih kompetitif. Selanjutnya yaitu ada penerapan analisis SWOT pada usaha snack. Kalau analisis SWOT ini diterapkan pada usaha snack, strength ada pada dirasa produknya yang enak, harganya juga terjangkau, dan pilihan rasanya cukup beragam. Lalu untuk yang weakness, usaha ini masih perlu meningkatkan promosi karena brandnya belum banyak dikenal. Dan untuk opportunity, peluangnya cukup besar karena banyak orang yang suka membeli cemilan dan promosi sekarang bisa dilakukan lewat media sosial. Dan sedangkan untuk yang threats, berasal dari banyaknya pesaing, perubahan tren konsumen, dan harga bahan baku yang bisa naik sewaktu-waktu. Nah, jadi dari analisis SWOT yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa usaha ini sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Namun, supaya bisa bersaing dengan usaha lain, perlu ada peningkatan terutama di bagian promosi dan branding. Dengan begitu, kekuatan dan peluang yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal.